Tetapi pada saat ini, mereka sama sekali tidak senang karena Sekte Abadi Tianluo lebih khawatir Liu Yuyan dapat memenangkan beberapa pertandingan lebih banyak daripada tingkat abadi. Betapa mengerikannya monster itu nantinya. Tidak bisakah kamu bertarung di atas roda? Li Jie juga murung. Tidak peduli bagaimana dia bertarung dengan Liu Yuyan, dia memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan 6 pertandingan dan melanggar larangan membuka pintu cahaya. Tetapi jika pertempuran roda sulit untuk dimenangkan, lalu menangkan 5 pertandingan lagi, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tanda seru. Tanda seru. Bahkan Li Jie sangat tidak sabar. Belum lagi semua orang di Sekte Abadi. Mereka semua sedikit khawatir apakah pintu cahaya benar-benar dapat dipatahkan. Sekarang sepertinya tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa bertarung di atas roda. Ini kematian untuk naik. Diperkirakan sebelum pemulihan pembangkit tenaga listrik oleh Liu Yuyan selesai, monster itu hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, ketika Liu Yuyan terlambat, dia melihat suara rantai lepas setelah sisa 9 berkas cahaya. Monster lain akan keluar dari penangkaran. Melihat ini, Liu Yuyan terjebak dalam pertukaran. Meskipun dia telah memenangkan pertandingan berikutnya, kemenangannya tidak semudah itu. Kalaupun kartunya masih banyak, dia tidak mau mempertanggungjawabkan semua kartu yang ada di sini. Segera, Liu Yuyan melihat orang-orang di luar platform batu dan Sekte Abadi, dan dia diabaikan olehnya. Sisanya adalah Qin Yichen dan Sekte yang sama, serta Li Jie dan yang lainnya. Mengenai Sekte yang sama, Liu Yuyan secara alami mengetahui akarnya. Meskipun dia memiliki beberapa pemain bagus, kekuatan pribadinya bahkan lebih baik daripada Immortal Sect, yang tidak sebaik Li Jie. Dia bisa menguasai hak untuk berbicara. Itu tidak lain adalah Qin Yichen. Aliansi dan kerumunan itu saja. Namun di depan kehancuran ini, keunggulan angka telah lenyap. Dengan kekuatan Li Jie, ketika aku bertemu monster tadi, meski aku tidak menang dengan mudah, aku seharusnya bisa menang. Tapi aku khawatir aku tidak bisa bertarung lagi. Lagi pula, dia tidak mau membayar semua kartu di sini, bukankah Li Jie sama? Segera, Liu Yuyan menatap Qin Yichen lagi, dan matanya berkedip beberapa saat, kata-kata Raja Abadi Qin. Sangat sulit untuk dikatakan, tetapi itu bisa membuat Li Jie kalah, maka itu bisa dianggap bisa mengalahkan. Dua monster. Menurut pendapat Liu Yuyan, evaluasi Qin Yichen sudah sangat tinggi. Artinya, meski seperti yang diharapkan, aku akan membutuhkan setidaknya 1 monster lagi. Memikirkan hal ini, mata Liu Yuyan berkilat, dengan dingin berteriak, lanjutkan. Setelah diputuskan, Sekte Abadi Tianluo bersemangat. Kakak Liu, jangan impulsif. Ya, kakak senior Liu, 10.000 monster apa yang terbaik di antara orang-orang ini? Qin Immortal Monarch. Kamu bukan seni bela diri ganda. Mungkin ingin memikirkan solusi terlebih dahulu. Bisakah kamu melanggar batasan itu? Qin Yichen mendengar ini ada senyum pahit. Karena kehancuran ini telah memberikan tantangan seperti itu pasti akan membuat orang tidak melakukan apa-apa. Selain itu, dia bisa mencoba. Tetapi jika 10.000 gagal, siapa yang tahu apa akibatnya? Pada saat ini, ketika dia melihat raungan, Liu Yuyan melihat monster yang muncul di depannya, dan matanya dingin. Li Jie mendengar ini di bawah panggung. Sedikit cemberut, sedikit menghina, tetapi dia masih harus menghadapi situasi yang membuatnya tertekan, seolah-olah kekuatan untuk membuat relik ini mungkin tidak dipertimbangkan. Orang yang datang ke sini mungkin tidak mereka bukan kekuatan yang sama dan tidak setuju, dan bahkan menunggu yang lain mati. Tapi tidak peduli apakah itu pesta atau tidak, sisa 5 larangan sudah di depan mata. Dalam keputusasaan, Li Jie harus mengertakkan gigi dan berkata, lihatlah bagaimana wanita ini dapat mendukung beberapa permainan, tetapi jika dia tidak ingin menyia-nyiakan kartu hall, maka dia tidak akan membiarkan saya melakukan yang terbaik. Pada saat ini, monster yang menghadap Liu Yuyan tidak melihat Qin Yichen sama sekali. Saya melihat 4 anggota tubuhnya di tanah, seukuran harimau, tetapi pelindung tulang lahir di luar daging. Busuk, pupilnya bersinar dengan cahaya bawah, membuat geraman rendah dari waktu ke waktu. Liu Yuyan sedikit mengernyit, monster ini bau, seolah merangkak keluar dari gunung mayat. Mata bintang Qin Yichen dari penonton tertegun, diam-diam berpikir, monster ini tampaknya lebih lemah dari yang sebelumnya. Dan analisis Qin Yichen memang benar. Dalam pertempuran ini, Liu Yuyan menang dengan lebih mudah. Setelah melakukan kekuatan sihir, dia menghancurkan pelindung tulang monster itu menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya menjadi bubuk. Kakak senior Liu Perkasa telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Melihat pemandangan ini, Sekte Abadi Tianluo sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pengekangan gerbang cahaya benar-benar menghilang lagi. Segera, ada Great Immortal lain yang mengambang di platform batu. Namun, bila tulang berdarah yang tidak lengkap ini dapat dilihat oleh orang yang berpandangan jauh ke depan, yang jauh lebih rendah dari baju besi peri sebelumnya. Tampaknya Qin Immortal Monarch benar, kekuatan monster sesuai dengan pro dan kontra dari Immortal Grade. Saat ini, hanya tersisa 4 larangan.
Saya harus mengatakan bahwa kemenangan beruntun Liu Yuyan telah menyebabkan banyak harapan bagi mereka yang khawatir tentang Sekte Abadi. Li Ge hanya mendengus dua suara dengan dingin. Menurutnya, monster ini hanyalah keberuntungan Liu Yuyan dan itu saja. Namun, wajah cantik Liu Yuyan, seperti gunung es, tidak ekstasi, tetapi dia juga mengungkapkan keprihatinannya. 10 monster sudah diperbaiki. Kami baru saja menghadapi kekuatan yang lemah, dan kemudian kemungkinan menghadapi kekuatan yang kuat pasti akan meningkat bersamanya. Pada saat ini, seseorang mendengar Sekte Abadi Tianluo berbisik, "Kakak Liu, apakah kamu ingin bertarung lagi? Anda telah memenangkan 2 pertandingan?" Liu Yuyan ragu-ragu. Dalam perang barusan, dia tidak mengkonsumsi banyak, dan dia melihat 8 Immortal Grade yang tersisa. Mampu menjadi kepala suku, Liu Yuyan mirip dengan Qin Yichen dalam beberapa aspek, yaitu, mereka percaya bahaya mengintai di dalam kekayaan dan kehormatan. Saat dihadapkan pada pertarungan atau tidak, kebanyakan orang akan memilih untuk melangkah lebih jauh. Melanjutkan. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang gemetar, hanya melihat mata penuh hormat dari Sekte Abadi utama. Tetapi Sekte Abadi semuanya tenggelam. Transmisi suara berkata, "Saudara senior Li, mari kita lakukan itu." Will Liu Yuyan menjadi pusat perhatian? Biarkan dia bertarung seperti ini lagi. Bukankah dia akan kehilangan semua Immortal Grade? Li Ge juga kesal, dan di waktu biasanya, penampilan yang dikagumi ini dinikmati oleh Sekte Abadi. Namun, Li Ge tidak cemas, malah menyeringai. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Biarkan dia menjadi baik. Mungkin monster yang akan ditemui adalah yang paling kuat. Ketika saatnya tiba, untuk melihat bagaimana wanita ini penyesalan. Meski hilangnya Immortal Grade membuat Li Ge sangat khawatir, namun masih ada 8 patung yang tersisa. Belum lagi kondisi Liu Yuyan yang lemah setelah perang sengit. Bukankah hak bicaranya juga meningkat? Ledakan. Pada saat ini, suara rantai lepas terdengar. Tetapi pada saat berikutnya, saya mendengar raungan seperti pembantaian. Raungan itu begitu dahsyat sehingga banyak penonton yang langsung terlihat pucat, bahkan mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah. Keluar darah. Bahkan wajah Qin Yichen berubah, mendesak kekuatan abadi untuk melindungi Ni Yuntian dan yang lainnya. Melihat monster yang muncul di platform batu, dan menatap kejutan langka,